ketika mereka lahir, tapi dimulainya ketika dari kehamilan. Nah, oleh sebab itu memang sebenarnya dari apa ya, kita tuh jadi orang tua itu bukan ketika kita ngelahirin anak nih buat para ibu, tapi ketika kita pertama kali ngeliat tuh di tespek ada 2 garis biru, nah udah tuh kita udah mulai long journey kita menjadi orang tua, kurang lebih kayak gitu. Oke, Dokter Raisa dan Dokter Rani udah ada di tengah kita pada siang hari ini, tapi sebelum itu saya akan membacakan dulu ya biodata dari dari pemateri dan juga moderatornya. Oke, jadi dari pemateri dulu nih ya, ada Dr. Reza Nurwani SPOG. Jadi beliau ini berdomisili di Palembang dan sudah punya 2 orang anak perempuan. Yang pertama usia 5 tahun dan kedua usia 2 tahun. Lulusan pendidikan dokter spesialis Obgyn FK Unsri pada tahun 2020. Waktu itu S1-nya juga di FK Unsri ya, tahun 2007, angkatan 2007. Nah, lalu sekarang beliau ini pekerjaannya dosen di FK Unsri, terus juga praktek di Klinik Alisa Palembang, di Rumah Sakit Hermina Palembang, dan Rumah Sakit Siti Fatimah. Oke, selamat siang dokter. Siang, Ibu. Hai. Terima kasih ya dok, karena sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk share ilmunya kepada kami semua nih, para ibu-ibu. Sama-sama, terima kasih Ibu udah diajakin. Oh ya teman-teman, jadi tolong dicek ya chat Zoom-nya. Di situ Dokter Raisa atau kita panggilnya Dokter Ica ya. Di situ ada kuesioner, terutama buat ibu-ibu hamil ya dok. Iya. Ya, jadi buat ibu-ibu hamil minta tolong diisiin kuesionernya ya gitu. Karena kan beliau ini juga sebagai staf pengajar di FK Unsri. Jadi memang ada butuh kayak laporan gitu ya, Dok ya. Sudah mengabdi. Iya, betul sekali. Baik. Lalu sekarang kita ke moderator ya, Dr. Maharani Karopebuka ini merupakan lulusan FK Unila, Universitas Lampung, angkatan 2008, dan beliau ini domisilinya di Bintaro ya, di Tangerang Selatan. Nah, kesibukannya saat ini, beliau ini juga adalah content creator, jadi teman-teman boleh banget follow Instagramnya ya, Maharani Dewi. Nah, lalu juga beliau ini beliau nggak praktek sama kayak saya, beliau itu juga bisnis F&B ya, jadi apa namanya, jualan risol, itu risolnya juga enak banget, silakan dicek aja di di bionya Maharani Dewi ya, jadi di situ bisa ada di 2 tempat ya, di Lampung sama di Lampung Bintaro. Nah, oke deh. Nah, beliau ini anaknya 2, anak kembar, dua-duanya cewek. Ana dan Ayah. Oke, baiklah. Selamat siang, Dokter Rani. Selamat siang, Dokter Pina. Oke, terima kasih banyak Kayaknya tadi nge-share-nya nggak gitu ya, panjang. Aku tambahin. Ditambahin ya, Bibu ya. Makasih ya, Bu. Udah dikasih kesempatan buat jadi moderator. Iya, sama-sama. Oke lah, kalau begitu sekarang kelasnya aku serahkan kepadamu ya, Sis. Silakan. Oke, Sis. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya ibu-ibu yang nonton, gadis-gadis apa ibu-ibu. Nah, sekarang kita tadi udah kenalan ya sama Dokter Ica. Halo Dokter Ica. Ya, kali ini aku mau nge-share aja. Yang pertama rundown-nya dulu mungkin ya. Jadi kan nanti kita ada 3 materi ya dok ya. Ada 3 materi. Itu yang pertama tentang urgensi menjaga kesehatan selama hamil terhadap tumbuh kembang anak. Yang kedua ada nutrisi yang dibutuhkan selama kehamilan. Dan yang ketiga adakah stimulasi janin selama dalam kandungan ya. Itu kurang lebih 30-45 menit. Lalu nanti ada 3 sesi, jadi yang sharing itu pembahasan sama Dokter Ica. Selanjutnya sesi yang kedua, kita bisa tanya jawab. Itu nanti tanya jawabnya ada 3 term, dan siap-siap nanti kalau bisa ibu-ibu yang ada yang mau pertanyaan bisa diketik dari sekarang atau nanti tinggal share. Siapa yang paling cepat raise hand duluan ya dok ya. Ya pokoknya di setiap term itu raise hand. Nanti dipilih sama Dokter Karin atau Dokter Pinan yang itu. Lalu nanti setelah pembahasan tanya jawab
3 term, jadi total 9 pertanyaan maksimal. Nanti kita ada quiz time. Nah, quiz time itu Dokter Ica menyiapkan 3 pertanyaan ya dok ya. Nanti sambil cepet-cepetan juga ngelihat di chat Zoom-nya. Nah sebelum ini aku juga menyebutin alhamdulillah terima kasih untuk para sponsor untuk parade Zoom yang kelima ya Dokter Pinan, ini tentang dokter juga manusia, itu judulnya 270 juga orang hari. tua. Dokter juga orang tua ya, astagfirullah ya maaf ya. Itu judulnya 270 hari kehidupan pertama anak di dalam rahim. Kenapa sih 270 hari? Biasanya kan kita tahunya cuma 1000 hari pertama kehidupan gitu kan. Jarang banget nih yang waktu kandungan tuh ikut dipikirin sama ibu-ibu gitu kan, siapa tahu ada yang masih mikir kayak gitu. Hari pertamanya tuh ya pas bayi lahir, ternyata yang paling penting ya 1000 tuh ya mulai dari 270 dari masa kandungan ya dok ya, 9 bulan itu sampai ke 2 tahun yang golden period itu. Dan alhamdulillah sponsornya juga alhamdulillah banyak banget, aku sebutin ya. Yang dari yang pertama ada total 15 sponsor di Zoom parade yang kelima ini. Ada yang pertama anak.pembaca, itu bisa dapetin 1 paket buku senilai Rp100.000 untuk hadiahnya. Lalu ada Taktuku Buku, itu bisa dapat 1 buku judul 78 resep MPASI dari Dr. Metahanin di TSPA yang terkenal itu ya. Lalu ada My Little Zoo, itu dapat 1 tempat tisu basah dan kering. Lalu ada Pustakala, itu bisa dapat 1 voucher 100.000. Lalu ada Umaso.store, itu dapat 1 voucher 100.000 juga. Ada dari Saf Media Indonesia, My First Arabic Activity, seharga 198.000. Lalu dari HH Goody, itu mendapatkan voucher 100.000. Dan ada dari Malaya Kids, itu mendapatkan 1 voucher 100.000 dan 1 mini box. Lalu ada Pow Kitchen, itu bisa dapat 1 paket makanan. Dari Jendela Ibu, itu bisa mendapatkan 1 voucher senilai 100.000. Lalu dari Aera.photograph, itu bisa mendapatkan 1 voucher diskon 50% untuk foto newborn, jadi seharga 375.000. Lalu ada juga Fox and Bunny, itu Instagramnya foxandbunny.id, itu bisa mendapatkan 1 voucher 100.000. Lalu ada H Bookstore, itu juga voucher senilai 100.000 juga. Lalu ada Kamar Gaitsa, itu bisa mendapatkan 1 buah buku ya. Lalu ada panianestor.id, itu juga dapat voucher 100.000. Alhamdulillah ada 15, nanti dibagi-bagi jadi ada 6 yang dari tem tanya jawab dan kuis itu, dan 5 pemenangnya nanti ada kalau kita ikut share Instagram ya dok, jadi nanti bisa dilihat di Instagramnya Dokter Pinan, jadi kita share template gitu, nanti bisa dilihat ketentuannya di Dokter Pinan. Oke deh, mungkin itu aja ya. Makasih buat para sponsor, buat Bibu untuk ngadain parade Zoom kali ini yang sangat bermanfaat ya, dan dokter juga banyak meluangkan waktunya. Kita bisa mulai aja mungkin langsung Dokter Ica, waktu dan kesempatan saya persilahkan dokter. Oke. Makasih Dokter Anik. Dengeran nggak ya suara saya jelas? Ya. Kedengeran dok, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bibu atas kesempatannya, juga kepada para sponsor yang sudah mendukung acara yang sangat bagus, gratis pula, panjang pula. Pada kesempatan kali ini saya cuma akan membahas sedikit. Semoga berguna buat kita semua. Jadi, saya dapat tema 270 hari kehidupan. Nah, nanti kita akan bagi 3 hal. Yang pertama, apa urgensinya kita harus menjaga kehamilan. Kenapa memangnya harus kita jaga? Lalu, emangnya ada hubungannya dengan tumbuh kembang anak kita nanti? Lalu yang kedua, kita akan membahas sedikit nutrisi dan olahraga. Ini nanti isinya berapa banyak harus makan, harus minum, apa yang penting, apa yang harus dihindari, lalu bagaimana dengan olahraga. Dan yang terakhir, saya akan membahas sedikit mengenai perkembangan dan stimulasi janin di dalam kandungan. Oke. Nah, jadi
yang sering kita dengar adalah 1000 hari pertama kehidupan. Disebut juga dengan window of opportunities. Kenapa dia disebut dengan window of opportunities? Karena 1000 hari inilah yang nanti akan menentukan kehidupan anak-anak ini di masa yang akan datang, baik secara fisik maupun secara mental dan emosional. Nah, yang harus diketahui adalah 1000 hari ini mencakup 9 bulan berada di dalam kandungan, yaitu 9 dikali 30 hari atau sekitar 270 hari secara garis besar. Kehidupan 1000 hari pertama inilah penyakit-penyakit yang akan diderita seorang anak ketika dia tumbuh dewasa. Nih, dengan 1000 hari yang baik, kita akan berharap akan ada pertumbuhan yang optimal dengan IQ yang lebih baik, perform di sekolah lebih baik, kesehatan yang lebih baik, menurunkan resiko penyakit-penyakit degeneratif yang sifatnya bisa dicegah, misalnya kayak hipertensi, kencing manis, seperti itu bisa diturunkan dengan nutrisi yang baik pada 1000 hari pertama kehidupan. Tentu saja jika seorang anak tumbuh dengan semua yang baik ini tadi, dia diharapkan dapat menjadi manusia yang memiliki penghasilan yang lebih baik nantinya dan menurunkan angka kematian anak. Jadi sebenarnya 270 hari kehamilan ini nantinya akan mempengaruhi circle of life dari seseorang. Kenapa? Misalnya nih, seseorang memiliki kehamilan, lalu dia mengalami gizi buruk, infeksi intrauterin misalnya, lalu ada inflamasi, ada anemia atau kurang darah, lalu dia tidak melakukan ANC yang teratur, antenatal care ya, atau pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kehamilan yang tidak teratur, nantinya dia akan menghasilkan neonatus atau bayi baru lahir yang bisa saja berat badannya jadi rendah, kurang masa kehamilan, prematur, pendek, yang akan rentan infeksi. Lalu nanti saat anak tersebut jadi anak-anak, anak itu akan menjadi anak yang malnutrisi, lalu stunting, dan lain-lain dengan perkembangan yang terhambat, IQ dan rendah, lalu didukung dengan adanya pengaruh dari luar, tentu saja, juga pola asuh dan infeksi atau penyakit penyerta lainnya, anak tersebut saat dewasa akan memiliki perawakan pendek, stamina rendah, kurang pendidikan, dan penghasilan rendah. Juga disertai dengan mungkin penyakit-penyakit. Nanti apabila anak ini hamil lagi dengan status gizi yang sudah buruk, dia akan menghasilkan anak-anak keturunan yang lebih buruk lagi. Jadi kalau kita bisa cegah dari awal, dari kehamilan, kita buat menjadi kehamilan yang baik, insya Allah kita berharap circle of life ini akan berjalan semakin baik. Jadi semakin ke bawah, keturunan kita akan semakin baik. Apa yang harus dilakukan selama 270 hari ini? Usahakan berat badan normal sebelum kehamilan. Jadi kalau yang berat badannya kurang, usahakan dinaikkan dulu. Kalau yang berat badannya berlebihan, baik overweight ataupun obesitas, baiknya diturunkan dulu berat badannya. Lalu kita akan menambah porsi makan dan istirahat cukup, minimal 4 kali kunjungan antenatal, lalu suplementasi dengan pemberian zat besi dan asam folat, persalinan di fasilitas kesehatan, dan juga dipersiapkan untuk pemberian ASI eksklusif 6 bulan, dan juga menggunakan garam beriodium. Lalu yang kedua, nutrisi. Jadi kekurangan nutrisi ini bisa terjadi pada awal kehamilan, juga bisa pada tengah dan akhir kehamilan. Pada awal kehamilan, kekurangan nutrisi ini biasanya disebabkan oleh adanya morning sickness, ya, mual muntah, yang menyebabkan asupannya memang jadi berkurang kan. Nah, ternyata apabila kekurangan nutrisi dalam kehamilan awal, itu nantinya dapat menyebabkan kelainan sistem saraf pusat, skizofrenia atau gila, lalu gangguan kepribadian, dan juga spektrum skizofrenia, dan akan menyebabkan obesitas pada saat anak tersebut dewasa. Sedangkan apabila kekurangan nutrisi ini terjadi pada tengah dan akhir kehamilan, bisa menyebabkan janin yang lahir lebih kecil dan lebih pendek, atau
tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Dan nanti ketika bayi itu menjadi seorang dewasa, dia memiliki resiko untuk memiliki penyakit seperti hipertensi, gangguan saluran nafas reaktif, dislipidemia, dan penyakit jantung koroner. Dibandingkan dengan bayi yang lahir dari ibu-ibu dengan nutrisi yang cukup pada saat kehamilan. Itu makanya penting sekali untuk kita menjaga nutrisi pada saat kehamilan. Nah, jadi sebenarnya berapa sih kebutuhan peningkatan berat badan seorang ibu hamil? Ternyata sebenarnya nggak banyak. Jadi untuk ibu hamil dengan berat badan normal itu membutuhkan hanya 11-16 kg, sementara pada ibu hamil yang kurang bulan itu 12-18 kg selama kehamilan. Lalu pada yang overweight dia lebih sedikit 6-11 kg, sedangkan yang obes itu malah hanya disarankan untuk menaikkan berat badan 5-9 kg. Maka dari itu sangat penting untuk menghitung BMI ibu atau indeks massa tubuh ibu saat sebelum hamil. Untuk resepnya, untuk rumusnya bisa di googling aja sendiri, gampang kok. Lalu jadi kenaikan itu 3 kg pada 3 bulan pertama, lalu dilanjutkan setengah kilogram setiap bulannya. Lalu jadi apa sebenarnya nutrisi yang penting selama kehamilan? Yang penting adalah gizi seimbang, cukup karbohidrat, serat, protein, cairan, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang cukup. Tidak harus banyak-banyak, karena sebenarnya kebutuhan tambahan kalori ibu hamil itu pada trimester pertama adalah sekitar 180 kilokalori per hari, sedangkan pada trimester 2 dan 3 itu 300 sampai 400 kilokalori per hari. Atau biasanya juga sering disamaratakan ya 300 sampai 350 kilokalori per hari untuk ibu hamil. Itu sebenarnya cuma setara dengan 1 porsi makan. Jadi nggak perlu 3 kali sehari makannya 2 piring, enggak. Terus jadi total kalori selama kehamilan misalnya untuk menaikkan berat badan ibu hamil yang normal itu 12 kita mau naikin 12,5 kilo, total selama kehamilan itu perlu tambahan 80.000 kilokalori. Lalu untuk tambahan protein sendiri 16-20 gram per hari. Untuk tambahan serat 3 gram sampai 4 gram. Lalu untuk serat itu diusahakan untuk memakan buah dan sayuran dengan vitamin C dan juga buah dan sayuran hijau tua. Karena kandungan seratnya lebih tinggi. Lemak juga dibutuhkan untuk sumber tenaga dalam jadi dia tidak dibutuhkan dalam jumlah banyak gitu, secukupnya aja. Yang perlu dihindari adalah makanan mentah dan makanan yang tidak sehat tentu saja. Ini contoh, saya berikan contoh menu makanan untuk ibu hamil. Jadi biasa aja, nggak harus banyak banget gitu, enggak. Misalnya pagi dia makan nasi, sayur bayam, tempe, pepaya, susu. Lalu nanti setelahnya ada jam 9, jam 10 ada cemilan, bubur kacang hijau. Nanti siang baru dia makan nasi, sayur, ikan, buah. Lalu cemilan lagi, lalu malam nasi, sayur, protein, dan serat. Dan buah. Seperti itu. Ini bisa, jadi ada tambahan selingan aja dari porsi makan yang biasa. Oke, lalu vitamin dan mineral apa yang penting? Kan kalau ini pasien tuh suka banyak tanya, dok, vitamin apa yang bagus? Sebenarnya vitamin multivitamin dalam kehamilan itu isinya hampir mirip. Yang sekarang saya hanya akan membahas yang minimal harus ada atau yang sangat penting. Kalau bisa jangan sampai nggak ada. Nah, gitu. Yang pertama adalah asam folat. Ya, asam folat itu akan kenapa dibutuhkan? Karena dia akan mengurangi sampai dengan 93% resiko kelainan bawaan, termasuk kelainan tabung saraf, bibir sumbing, dan juga kelainan yang namanya spina bifida. Jadi asam folat itu sangat dibutuhkan sebenarnya dia sangat dibutuhkan dari sebelum hamil,
lalu sampai dengan 12 minggu kehamilan, sampai dengan seluruh proses organogenesis, namanya proses pembentukan organ-organ dalam tubuh janinnya selesai. Gitu. Berapa banyak? Hanya dibutuhkan sebenarnya 400 mikrogram per hari, atau 1000 mikrogram pada kehamilan dengan resiko cacat bawaan. Misalnya ibunya sudah pernah melahirkan anak dengan cacat bawaan, atau misalnya ibunya usianya sudah sangat tua, misalnya dia 40 atau di atas 35. Nah, bahkan kalau dia dengan riwayat kelainan neural tube defect, dia dapat diberikan sebanyak 5 mg per hari. Selanjutnya adalah zat besi. Kenapa? Karena zat besi penting untuk mencegah kekurangan darah akibat kekurangan zat besi. Karena zat besi itu dibutuhkan untuk darah ibu. Ya. Nah, juga suplementasi zat besi itu dianggap dapat mencegah kekurangan darah saat persalinan sampai dengan 6 bulan setelah melahirkan. Juga dapat mengurangi resiko perdarahan pasca persalinan, dan juga tentu saja zat besi ini sangat penting karena dia mengatur jumlah oksigen yang dapat disampaikan dari ibu ke janin, juga dari janin ke otaknya, dan untuk mengatur peredaran darah gitu. Jadi apabila kekurangan darah, janin akan kekurangan nutrisi dan oksigen yang akan mengganggu perkembangan tubuhnya. Berapa banyak? Minimal 30 mg besi per hari selama minimal 90 hari. Oke, selanjutnya ada kalsium, yodium, dan zinc. Kalsium akan mencegah resiko preeklamsia dan berkurangnya kepadatan tulang ibu. Ini dibutuhkan 1000 mg per hari. Lalu juga harus ingat untuk memastikan penggunaan garam beriodium. Sebenarnya sih kalau di Indonesia rata-rata garam sudah ada yodiumnya, jadi tidak perlu dipikirkan. Lalu zinc itu untuk menurunkan resiko prematur. Ini 3 vitamin yang dibutuhkan, yaitu vitamin A untuk pembentukan sel dan jaringan fetus, lalu juga vitamin B12 untuk pertumbuhan sel dan pembentukan sum-sum tulang, dan juga vitamin D untuk menurunkan resiko prematuritas. Nah, sumber utama vitamin D kan seperti kita tahu sebenarnya adalah matahari. Jadi bagus juga untuk ibu hamil saat pagi-pagi itu berjemur sekitar 15 menit. Nah, lalu kebutuhan cairan. Jadi kenapa sih cairan itu juga termasuk nutrisi penting? Karena ibu hamil itu sendiri, cairan tubuhnya atau cairan plasmanya akan meningkat 40-50% dibandingkan sebelum hamil. Lalu ada lagi cairan ketuban, ada lagi plasenta, ada lagi janin. Nah, jadi seorang ibu yang hamil itu harus memastikan untuk dapat minum 8-12 gelas air per hari. Ini di luar makanan. Jadi kalau sama makanan kurang lebih dia 3.000 ml air per hari. Lalu berikutnya, sudah kita makan, udah minum, yang penting berikutnya adalah olahraga. Ada beberapa keuntungan, baik bagi janin maupun bagi ibu itu sendiri. Jadi bukan katanya sih, dari penelitian, olahraga itu akan menurunkan resiko bayi yang lahir rendah maupun terlalu besar. Jadi bayinya biasanya akan lahir dengan berat badan ideal gitu lah, ideal ukuran bayi. Lalu akan menurunkan resiko operasi sesar dan menurunkan resiko gangguan pernapasan bayi baru lahir. Sedangkan untuk ibu, olahraga di sini akan mengurangi resiko dari darah tinggi dalam kehamilan, lalu kelelahan, dan juga nyeri-nyeri. Nah, kan sering tuh ibu-ibu sebenarnya, aduh keluhannya, dok kenapa ya dok, saya nyeri pinggang dok saya nyeri punggung. Tanya ibu olahraga nggak? Enggak. Kalau cuma guling-guling aja dengan janin dan rahim yang berisi cairan ketuban itu dibebankan ke punggung dan pinggangnya terus, ya
capek lah punggung sama pinggangnya kan. Makanya kalau dengan olahraga teratur, nggak perlu lama, bisa 30 menit, bisa 3-4 kali seminggu, atau 30 menit setiap hari itu lebih baik. Itu akan mengurangi kelelahan dan nyeri-nyeri yang biasanya diderita oleh ibu-ibu hamil. Lalu olahraga apa yang sebenarnya boleh? Sebenarnya olahraga dengan intensitas ringan sedang, seperti jalan, jogging, renang, itu boleh. Ini ada beberapa nih. Jalan, renang, sepedaan boleh nih. Aerobik juga boleh, tapi yang low impact, bukan yang kayak Zumba, itu nggak boleh. Tapi kalau yang mudah-mudah, gitu, yang gerakannya nggak terlalu jumpalitan, ya bolehlah itu. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh kontak sport nih, boxing. Main bola nggak boleh, main tinju nggak boleh, Bu Ibu. Nanti ketinju kemana-mana, gawat. Terus apalagi sebenarnya yang tidak dibolehkan? Gimana sih? Bentar ya. Nah, apalagi yang tidak diperbolehkan? Yang pertama adalah merokok. Merokok baik aktif maupun pasif akan berkaitan dengan meningkatnya resiko keguguran, lalu cacat lahir, lalu lepasnya plasenta, kelahiran prematur, dan bayi dengan berat badan lahir rendah. Jadi sebaiknya, kan jarang sih sebenarnya ibu-ibu Indonesia merokok ya. Kalau bisa bapak-bapaknya kalau lagi ngerokok disuruh keluar dulu. Nah, jadi ibunya tidak jadi perokok aktif maupun perokok pasif. Tidak jadi perokok pasif, tidak secondary maupun tertiary smokers. Nah, gitu. Lalu juga alkohol. Ini juga tidak boleh, obat-obatan terlarang jelas tidak boleh. Lalu untuk kafein, penggunaannya sebaiknya dibatasi kurang dari 200 mg per hari. Kopi saset berapa ya miligramnya? Kayaknya nggak sampai sih sebenarnya 200 mg kafeinnya. Cuma kalau bisa dihindari, ya sebaiknya dihindari. Lalu untuk tempat kerja yang dengan paparan zat kimia berbahaya, radiasi, lalu angkat berat berulang, berdiri terlalu lama atau lebih dari 8 jam, dan jam kerja berlebihan, ini juga sebaiknya dihindari. Lalu berhubungan boleh? Boleh. Hubungan seksual itu sebenarnya tidak dilarang selama dalam kehamilan. Usia kandungan berapapun boleh melakukan hubungan seksual, asalkan tidak ada keluhan. Jadi kalau misalnya memang dicoba terus perutnya, oh dok kok jadi kram ya dok ya, ya udah dikurangin dulu, suruh bapaknya bersabar. Lalu yang terakhir, saya akan membahas sedikit tentang perkembangan janin dari minggu ke minggu. Nih, katanya being pregnant itu ketika hamil, trimester 1, waduh nggak enak banget. Trimester kedua happy, tapi trimester ketiga, aduh, udah nggak sanggup lagi bawa perut. Oke, 4 minggu. Jadi 4 minggu itu yang pertama usia kehamilan itu dihitung dari hari pertama haid terakhir. Jadi misalnya hari pertama haidnya adalah tanggal 1 Februari, maka pada tanggal 1 Maret itu usia janin tuh tespek tuh langsung positif 1 Maret, berarti usianya sudah 4 minggu. Apa yang terjadi? Sudah ada embrio di sana, ukurannya masih kecil sekali, baru 0,2 mm, dan baru aja menempel di rahim. Nah, mual muntah sudah bisa dimulai pada saat ini, tapi bisa juga tidak dimulai. Jadi nggak harus setiap kehamilan itu, kalau saya bilang setiap kehamilan itu unik. Jadi apa yang teman ibu rasakan belum tentu ibu rasakan, dan itu normal-normal aja gitu. Apa yang bisa dilakukan? Kita bisa tes pack untuk mendeteksi kehamilan, atau kalaupun belum, bisa dilakukan ulang 1 minggu kemudian. Lalu yang paling penting adalah jangan lupa untuk mengkonsumsi asam folat 400 mikrogram per hari. Dan juga jangan lupa untuk memulai olahraga ringan sedang, dan selanjutnya pada usia 6-8 minggu sudah mulai terbentuk kelopak mata dan telinga, cuma masih belum bisa berfungsi. Apa yang bisa dilakukan? Sudah bisa dilakukan USG untuk melihat ada tidaknya janin di dalam rahim.
Dan juga sudah bisa dilihat apakah jantung janin berdetak atau tidak. Lalu biasanya dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk menilai apakah ada anemia sebelum kehamilan atau tidak. Jadi karena telinganya juga sudah mulai terbentuk, stimulasi suara sudah mulai bisa dilakukan sebenarnya. Oke, yang kedua, yang selanjutnya adalah 12 minggu. Ini adalah trimester 2 dari kehamilan. Ini adalah 3 bulan yang paling menyenangkan selama 9 bulan kehamilan. Panjang janin sudah mencapai 5-7 cm, lalu dia sudah bisa bergerak sendiri, alat kelamin juga sudah mulai ditampakkannya, dan rahim mulai teraba dari luar. Apa yang bisa dilakukan? Bisa dilakukan USG screening trimester 1 untuk menilai apakah ada kelainan janin yang letal atau yang bisa menyebabkan kematian. Lalu muntah biasanya sudah mulai berkurang. Lalu selanjutnya pada usia 16 minggu berat janin sudah 110 gram. Kelopak matanya sudah bisa mengedip sejak usia 14 minggu, lalu ada jantung dan pembuluh darah yang sudah tumbuh sempurna, mulai terbentuk sidik jari, dan dari perut ibu mulai terbentuk garis coklat-coklat gitu ya. Apa yang bisa dilakukan? USG untuk melihat jenis kelamin mulai dapat terlihat biasanya pada usia 14 minggu. Tapi kadang-kadang sulit juga sih sebenarnya. Lalu 20 minggu berat janin sudah 300 gram, janin sudah bisa menghisap, menguap, lalu dia bisa meregangkan tubuhnya, dan sebenarnya dia sudah bisa berekspresi. Dia bisa bergerak aktif 10-30% dari waktu yang ada, dan ibu sudah bisa merasakan tendangan-tendangan janin. Nah, kolostrum atau cikal bakal ASI juga sudah bisa ditemukan. Lalu saat 20 minggu inilah bisa dilakukan screening trimester 2 untuk melihat jantung dan alat-alat gerak. Jangan lupa untuk tetap melanjutkan stimulasi tadi ya. Jadi kalau misalnya keguguran terjadi sebelum usia 20 minggu atau berat kurang dari 500 gram itu baru disebut keguguran. Selanjutnya 24 minggu berat janin sudah 630 gram. Paru-paru sudah mulai terbentuk, dia akan mulai merespon suara dengan bergerak atau meningkatkan denyut jantungnya. Nah, di saat inilah, saat 24 minggu inilah perkembangan otak dan sistem sarafnya dimulai. Jadi kalau misalkan belum dilakukan stimulasi, baiknya dilakukan stimulasi. Bisa diajak bicara, dan karena dia sudah mulai bisa merespon, jadi biasanya akan lebih menyenangkan untuk melakukan stimulasi pada mulai usia 24 minggu. Lalu selanjutnya kita masuk ke trimester terakhir yang dimulai pada usia 28 minggu dengan berat 1.100 gram. Nih, kalau dia 1.100 gram, kita bayi yang lahir pada usia ini 90% akan dapat bertahan hidup. Dan sejak dari 28 minggu inilah perkembangan otaknya akan berkembang secara pesat. Sampai dengan nanti ya 2 tahun, sampai dengan usia 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan. Apa yang bisa dilakukan? Jangan lupa untuk segera mempersiapkan kelahiran, ikuti kelas persiapan kelahiran, dan mulai pelajari tanda-tanda persalinan, ASI, dan cara merawat bayi. Nah, tadi kan 20 minggu kita udah bisa menilai gerakan janin. Maka sangat penting juga untuk menilai gerak janin setiap hari. Dianjurkan untuk dinilai pada waktu yang sama, dinilai selama 2 jam, lalu dihitung gerakannya dalam waktu 2 jam itu. Nah, pada saat 32 minggu itu janin sudah mulai ada siklus tidur, jadi akan terasa nih, oh dok, kenapa ya dia jam 3 subuh tuh kayaknya baru mulai gerak-gerak gitu ya dok ya. Nanti kalau pagi-pagi dia nggak gerak. Nah, kemungkinan dia sedang masuk siklus tidurnya pada saat dia lebih jarang bergerak, seperti itu.
lagi. Dan karena memang tidak bisa disamakan, jadi ya memang ibu itu harus tahu sendiri kira-kira kapan siklus tidur janin tersebut. Nah, terus juga saat 32 minggu ini, ibu harus sudah memperhatikan di mana posisi kepala, terutama pada kehamilan pertama yang masih atau kehamilan yang bukan direncanakan untuk operasi sesar. Kalau operasi sesar kan terserah ya mau di mana letak kepala, tapi kalau mau lahiran normal sudah mulai harus dipikirkan apakah kepalanya sudah di bawah atau belum. Jika bokong yang di bawah, usahakan untuk melakukan knee chest position secara rutin setiap hari. Lalu kita akan masuk pada usia 36 minggu, yaitu 1 minggu sebelum cukup bulan. Cukup bulan itu usianya 37 minggu dengan berat 2.500. Nah, saat 36 minggu ini biasanya paru-paru janin sudah hampir sempurna. Jadi ketika pun dia lahir pada usia 36 sampai 37 minggu, janin ini sudah bisa bernafas sendiri tanpa bantuan alat apapun gitu. Nah, kita harus tahu juga tanda-tanda persalinan, yaitu nyeri perut, menjara pinggang, lalu keluar darah lendir, dan juga keluar air-air dari kemaluan. Juga dapat dilakukan pada mulai usia 36 minggu ini dengan berat janin yang semakin besar, lalu cairan ketuban, dan berat ibunya juga yang semakin besar. Biasanya 78% ibu-ibu akan mulai mengalami sulit tidur, dan 98%-nya akan terbangun di malam hari. Sekedar sakit pinggang. Lalu yang terakhir usia 40 minggu. Nah, kalau dibilang taksiran persalinan, itu adalah hari ini, hari pas 40 minggu. Apa yang terjadi, berat rata janin yang dilahirkan pada 40 minggu itu adalah 3.400 dengan panjang kepala ke bokong 36 cm. Bayi sudah sangat siap untuk dilahirkan. Jika tanda persalinan belum muncul, cobalah untuk berjalan lebih sering, stimulasi puting, lalu jangan lupa untuk memeriksakan diri ke bidan atau dokter terdekat. Nah, kalau sudah masuk usia cukup bulan, dari di atas 37 minggu, itu hubungan seks dianggap dapat mempercepat datangnya tanda-tanda persalinan. Jadi sangat dianjurkan untuk dilakukan. Lalu gimana stimulasi suaranya, Dok? Emang ngaruh banget ya, gitu kan? Saya coba cari jurnalnya, apakah memang stimulasi suara dalam bentuk musik kah, atau dalam bentuk membacakan cerita, apakah memang berpengaruh gitu ya terhadap janin. Di sini beberapa artikel, saya coba ambil beberapa jurnal yang baru-baru, itu memang janin di dalam perut kita terus memang mendengarkan suara, kan dia sudah terstimulasi sendiri sebenarnya dengan suara jantung ibunya, suara aliran darah, suara apalagi nih, ibunya berjalan seperti itu. Dan dianggap jadi kalau misalnya dibandingkan dengan bayi kurang bulan itu akan mengalami keterlambatan dikarenakan kurangnya stimulasi suaranya di dalam kandungan tersebut. Jadi baiknya bayi yang kurang bulan itu nanti ketika lahir harus dilakukan stimulasi suara lebih dari bayi-bayi yang lahir cukup bulan. Seperti itu. Nah, lalu kalau yang ini efek dari musik terhadap ansietas ya, atau kekhawatiran seorang ibu gitulah ya. Jadi dianggap stimulasi musik itu akan menurunkan ansietas atau kekhawatiran dari ibu hamil saat melakukan persalinan. Dia karena mungkin dia biasa mendengar suara-suara musik tersebut, jadi ibunya merasa lebih tenang saat diperdengarkan gitu. Dia tidak membahas sama sekali apakah ada efeknya ke janin atau tidak. Lalu ibu yang suka menyanyikanlah, anggap aja itu sama kayak mengajak bicara juga kan. Janinnya itu juga katanya bisa meningkatkan bonding atau ikatan dari ibu ke janin. Jadi
efek positif terhadap behavior dari neonatus tersebut, juga mengurangi stres dari ibunya. Lalu bagaimana? Nah, jadi kesimpulan saya sebenarnya tidak cukup bukti penelitian pada manusia ya, bahwa mendengarkan musik atau membacakan buku akan meningkatkan intelijensinya. Tetapi penelitian pada hewan coba, ada saya temukan pada tikus dan ayam, itu menyimpulkan bahwa musik dan stimulasi suara saat prenatal itu menunjukkan peningkatan pembentukan sel otak. Jadi benar-benar kalau pada hewan coba dia bisa dibuka benar, otaknya dinilai gitu kan. Jadi kalau dia diberikan musik, dia sel otaknya akan lebih baik dibandingkan dengan hewan-hewan coba yang diberikan bising. Bising itu misalnya suara apa ya bisingnya? Suara mesin cuci yang gitu-gitu kali ya, yang berisik banget gitu. Nah, itu saat dibuka otaknya ternyata pada tikus dan ayam itu kurang selnya dan bahkan mengalami keterlambatan. Tetapi yang paling penting adalah melakukan stimulasi suara itu akan membuat ikatan antara ibu dan janin dan memberikan waktu yang menyenangkan bagi ibu, sehingga akan menurunkan resiko depresi dan juga kecemasan selama kehamilan dan juga postpartum. Nah, lalu saya menemukan ini. Oh, kalau suara berarti bisa apa aja kan? Ternyata ada juga nih penelitiannya. Untuk yang musik bisa pakai suara Al-Quran. Nah, suara Al-Quran ini kalau dari penelitian ini dia hanya menjelaskan kepada ibunya ya. Jadi memang kepada ibunya dia akan sangat efektif untuk mengurangi stres, mengurangi kecemasan dan depresi selama kehamilan. Seperti itu. Jadi sebagai kalimat penutup, kehamilan adalah satu-satunya waktu di mana kita dapat menjadi tetap produktif walaupun tidak ngapa-ngapain. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih sekali dokter. Ternyata lengkap banget ya, dari pertama makanan apa aja, nutrisi semuanya, terus tadi ada sampai kalori-kalorinya ya dok ya, vitaminnya, sampai olahraga ya, jangan ada alasan lagi hamil jadi nggak olahraga ya dok, kedebak-kedebuk aja, muter-muter di kasur itu nggak ada alasan. Terus apalagi tadi stimulasi, iya sih tadi aku hampir mau nanya sih dok yang tentang musik-musik ya dok, apalagi sekarang kan udah ada yang baby plus apa ya tuh ya itu baby fetal, terus ya kayak membacakan itu ternyata kan efeknya kalau intelijensi belum tentu ya dok ya, maksudnya belum ada cukup bukti, tapi kalau untuk bonding agak meningkat ya dok kalau untuk bonding, terus terutama ke ibunya ya, yang penting kan kitanya harus waras ya, apalagi anak pertama harus waras, kedua ketiga apalagi harus waras banget. Oke, selanjutnya kita mungkin bisa mulai ya, mana ini dokter Karin, kita mulai aja ya dok ya untuk tanya jawab. Buat teman-teman nanti tanya jawabnya bisa raise hand, tapi nanti tunggu hitungan dulu ya dok. Hitungan 1, 2, 3 nanti siapa duluan kita bisa lihat di chat room, nanti pas putaran pertanyaannya bisa ngomong langsung ataupun bisa ketik ya. Oke deh, sudah siap ya dok? Kita mulai. Rekan kita siap ya? Ya, kita hitung yang ada pertanyaan. Untuk teman-teman, pertama ini 3 pertanyaan dulu. Pertanyaan pertama ini yang bisa mendapatkan hadiah dari para sponsor kita ya, salah satu hadiah. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, raise hand. Waduh, mana tuh duluan? Mana tuh? Ya, dokter Karin, pokoknya. Yang pertama, Mbak Pinan ya, dokter Pinan apa dokter Karin dulu? Aku aja nggak apa-apa. Ya. Oke. Yang pertama Mbak Seza Lituhayu, yang kedua mamanya Abdullah, yang ketiga Sofia. Oke, silahkan yang bagi namanya disebut bisa diketik pertanyaan atau bisa langsung ngomong ya, dok. Oke. Yang mana nih? Sela ya, Mama Sela ya?
Oh itu Seza Lituhayu ya namanya. Tunggu aku cek dulu. Seza mana sih? Belum ada. Seza Seza ini mamanya Lituhayu. Abdullah dulu nggak apa-apa. Oke. Ibu Seza udah ada belum ada? Belum Udah tulis ada mau ngomong pertanyaan. atau belum ya? Oh sudah dok. Oh ya, Oke, boleh Ibu Seza mau ngomong langsung tulis apa mau? mau nanya langsung? Mana nih? Ibu Seza belum ada kayaknya nulis. Nanya langsung. Dok. Oke. Tunggu. Dok, ya silahkan. Udah aku unmute ya. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Ibu Seza. Saya mau tanya, ini Dok, terima kasih kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan dijelaskan tentang nutrisi saat kehamilan. Sekarang saya memasuki usia 9 minggu, Dok. Nah, kemarin saat periksa ke bidan itu cuma dikasih, kalau di sini kebanyakan cuma dikasih asam folat saja, Dok. Ya, untuk asam folatnya itu ada yang teman saya itu ada yang memberikan saran seperti bagusan Folamil Geni atau apa gitu Dok ya. Tapi kan berbeda dengan yang saya dikasih dengan bidan. Itu sebaiknya kalau saya cuma memakai yang dari bidan saja, apakah sudah cukup, Dok? Terus yang kedua kan tadi disebutkan untuk nutrisi kehamilan itu selain asam folat kan juga banyak ada vitamin D dan sebagainya. Itu untuk yang lainnya itu apakah saya perlu beli sendiri atau cukup dari makanan dan seperti berjemur seperti itu, Dok? Terima kasih. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Seza. Jadi gini, sebenarnya kalau dari pemerintah kita, dari Kementerian Kesehatan kita, untuk nutrisi selain asam folat dan besi itu diharapkan sudah dapat dicapai hanya dengan makan dan minuman saja. Jadi asal ibunya dimakan cukup dengan gizi seimbang, cukup ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, ada serat, ada buah, lalu bisa ditambah dengan susu, maka yang benar-benar butuh tambahan itu hanya 2, yaitu asam folat dan zat besi. Maka dari itu pemerintah kita hanya menyediakan secara gratis itu, setahu saya hanya 2 itu, hanya asam folat dan juga besi. Tetapi jadi kalau misalnya memang ibu sudah yakin bisa melakukan mengkonsumsi makannya tuh baik, seimbang gitu, ya silahkan saja hanya konsumsi tambahan asam folat. Nanti pada trimester kedua dan ketiga nanti biasanya akan ditambahkan dengan zat besi. Tapi jika bisa ditambahkan dengan multivitamin, ya tentu akan lebih baik gitu. Karena kita tidak bisa memastikan memang benar-benar semuanya itu sudah tercukupi gitu. Seperti itu, Ibu Seza. Lalu kalau untuk masalah merek, sebenarnya sih intinya adalah kandungannya yang harus dinilai kan. Kalau misalnya dengan kandungan yang sama, kalau asam folat yang diberikan biasanya kan cuma asam folat tok ya. Sedangkan kalau merek-merek tertentu itu dia sudah ditambahkan hal-hal lain, bahkan ditambahkan yang tidak wajib ya. Maksudnya yang saya sebutkan tadi kan hanya sedikit kan, sebenarnya ada banyak lagi tuh multivitamin itu ada yang mengandung DHA lah segala macam, AHA, DHA segala macam itu ya, itu kan tambahan lain. Nah itu yang membuat harganya biasanya bervariasi. Jadi kembali lagi ke pilihan Ibu Seza aja gitu, mau ditambah yang mana. Tetapi kalau hanya asam folat saja pun insya Allah cukup. Seperti itu. Apakah cukup jelas? Mbak Seza, apakah cukup jelas? Mbak Seza? Bisa lanjut dulu aja kalau enggak. Oke, yang kedua. Oke. Mama Abdullah, silahkan. Boleh saya tanggapi sebentar, Dok? Oh iya, boleh. Maaf tadi nggak bisa di-unmute. Ini
Kan sebelumnya saya sebelum hamil itu mengkonsumsi vitamin D, omega 3 sama vitamin C. Ini apa boleh, Dok? Saya teruskan. Boleh? Boleh. Boleh. Lanjutkan aja. Untuk minumnya bagaimana, Dok, nanti? Nggak apa-apa, sekalian juga nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya, bareng gitu ya? Nggak ada masalah sih. Oh, iya. Alhamdulillah, ya udah. Terima kasih banyak, Dok. Ya, selanjutnya Mama Abdullah ya. Pertanyaan yang kedua, bisa lanjut Mama Abdullah. Ini nggak sih mamanya Abdullah yang tulis di chat bukan ya? Coba ya. Tadi sih tulisnya mau nanya langsung ya. Sofia, Mama Abdullah yang di ini ya, Mama Abdullah yang udah ngetik ya. Oke, ya itu udah Dok, udah diketik Dok. Aku bacain ya Dok. Boleh. Oke, izin bertanya Dokter Bismillah, kakak saya bilang hamil dan bisa dapat morning sickness itu bagus karena tandanya bayinya lagi membentuk imun yang baik atau membuat antibodi. Justru kalau hamilnya fine-fine aja tanpa keluhan atau hamil kebo maka kurang bagus. Apakah pertanyaan di atas benar, Dok? Pertama, itu jawab dulu Pak. Berarti pertanyaannya apakah mitos atau fakta gitu ya? Iya, mitos or fakta. Jawab dulu aja Dok biar enak. Mitos. Oh, mitos. Oke. Ya justru sebenarnya lebih enak lah kalau nggak morning sickness, ibunya bisa makan banyak. Bisa ngebadok ya Dok ya. Terus yang kedua, Dok, benarkah jika darah yang keluar duluan saat sudah memasuki waktu persalinan akan lebih cepat bersalin daripada air ketuban yang duluan keluar? Oh, saat pembukaan. Mitos atau fakta? Benar atau tidak? Benar. Kalau menurut saya. Oh, lendir darah ya Dok ya? Maksudnya ini. Okay. Jadi yang paling bagus adalah lendir darah itu tanda bahwa di mulut rahimnya itu sudah mulai membuka. Nah, jadi bagusnya cairan ketubannya tetap masih di dalam, masih dilapisi oleh selaput ketubannya gitu. Nanti ketika sudah waktunya, sudah mendekati kelahiran, baru dia bisa dipecahkan. Jika air ketubannya keluar duluan tuh memang belum tentu akan terjadi kelahiran karena bisa saja malah bayinya justru nggak bisa lahir gitu, makanya ketubannya yang pecah duluan gitu, dan itu akan membuat adanya resiko infeksi yang berbahaya baik bagi janin dan juga bagi ibu. Seperti itu. Oke, udah cukup jelas ya Mama Abdullah. Apa ada? Udah, alhamdulillah. Oke, sekarang yang ketiga Mama Sofia ya, Mbak Sofia, boleh silakan unmute Mbak Karina, tolong Dokter Karina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah masuk ya Dok suaranya? Ya, jelas. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi gini Dok, yang masalah nutrisi kehamilan juga tadi. Jadi saya ini kan bisa dikatakan kurus. Karena BB saya sebelum menikah itu cuma 45. Nah, kemudian setelah menikah baru naik 50, Dokter. Terus tadi Dokter ada rumus BMI, barusan saya hitung yang sebelum kehamilan kan berarti 45 itu BMI saya 18,02. Nah, untuk sekarang usia kehamilan saya 10 minggu 5 hari, Dokter. Itu kira-kira saya kan lagi morning sickness, jadi nggak bisa makan banyak. Benar-benar sepertiga dari porsi saya makan biasanya, cuma sepertiga. Kalau lebih dari itu malah kembali semuanya, nggak bisa makan sama sekali. Kembali kemana yang maha kuasa. Jadi susu juga nggak bisa masuk, Dokter. Saya beli susu kan carinya yang strawberry. Baru kemarin itu dapat, akhirnya baru minum susu. Belum dapat seminggu ini karena nggak bisa susu coklat sama sekali. Kemudian dari bidan cuma dikasih FE saja kayaknya. Nah, itu tuh terus yang tadi nutrisi kehamilan kan berat badan pada trimester pertama kan seenggaknya harus naik 3 kilo ya Dok. Nah, selama saya periksa ini berat badan saya malah cenderung naik turun Dok. Dari 50 ke 49, 50 lagi, 49 lagi, kayak gitu Dokter. Itu kira-kira apa yang harus saya lakukan? Makan susah, tapi
dituntut berat badan harus naik. Terima kasih, dokter. Sama, oke. Complicated ya masalah hidupnya. Ya jadi pertama itu coba dilihat dulu yang bidan itu kasihnya apa. Kalau memang besinya bisa di stop dulu karena biasanya besi itu bikin tambah mual. Lalu untuk porsi makannya diatur. Jadi biasanya ibu-ibu yang mengalami morning sickness itu bisa terbantu dengan mengatur porsi makannya. Jadi makannya sedikit tapi sering. Lalu juga diganti dengan makanan-makanan yang kering, misalnya roti, biskuit, gitu, wafer itu tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Sementara belum bisa masuk makanan-makanan berat. Lalu kalau buah-buahan harusnya sih bisa sih, biasanya bisa pisang gitu. Kalau terus bisa ditambah konsumsi jahe karena secara teori, secara dari penelitian itu jahe dianggap sangat membantu untuk mengurangi morning sickness. Terus apalagi ya, itu sih paling porsi makannya dibuat kecil, diganti. Apalagi ya, dicari yang enak-enak deh, apa yang bisa dimakan gitu. Kalau memang nggak membaik dengan perubahan pola makan, berarti harus dikonsulkan untuk ditambah obat-obatan. Gitu deh. Oh gitu ya, Dok. Soalnya kalau makan buah, bisanya pepaya aja sama melon sama pisang. Udah 3 itu aja, dokter. Lainnya mual malah. Jadi saya memang tiap hari konsumsi itu. Untuk rotinya, roti masih. Tapi kalau nasi sudah saya coba dikurangi, terus agak sering. Tetap pokoknya kalau mau makan cuma pagi sama malam aja, dokter. Siang nggak bisa diisi apa-apa. Kalau siang diisi nanti malam malah teler. Malah keluar semuanya. Rotinya Ya, dijadikan terima kasih, nasi dokter. boleh. Roti kan sama. Oh gitu. Hidrat. Ya, siap dokter. Ya. Terima kasih. Oke, berarti termin pertama udah selesai ya. Jadi hadiah yang pertama sudah keluar. Tadi yang pertama, sebelum melanjutkan termin yang kedua tanya jawab, mau ingetin lagi buat teman-teman semuanya bisa dapetin 5 hadiah dengan cara men-share. Template-nya ada di Pinan ya, di Bibu ya, bisa dilihat instastory-nya Bibu, template apa-apa aja yang harus di-tag, dan di-share deh, nanti Bibu yang pilih 5 pemenang yang bisa mendapat hadiahnya. Jadi kita bagi-bagi hadiah juga sambil dapat ilmu. Oke, jadi kita lanjut lagi ya, Dokter Karin, ke termin yang kedua tanya jawabnya, bantu dilihatin, cepet-cepetan lagi, raise hand, tapi tunggu hitungan, oke? Semuanya, siapa yang mau nanya termin kedua, 2, 3. Silahkan Dokter Karin. Yang pertama Mbak Hafsa, yang kedua Mbak Filza, yang ketiga Mbak Nana. Oke, Mbak Hafsa yang pertama, apakah mau mengetik apa mau ngomong langsung? Ngomong langsung ketik aja. Oke, ini udah nih Mbak Hafizah ya. Mbak Hafsah, ya udah diketik. Izin bertanya Bu, apakah mengelus perut saat kehamilan besar itu bisa menjadi bagian dari stimulasi bayi, Dok? Ya, betul. Oke, jadi masuk bonding ya, ngobrol gitu ya, mengelus-elus sambil itu termasuk ya Dok ya, stimulasi bayi. Kalau untuk ngelus-ngelus itu harus harus diwaspadai pada ibu-ibu hamil yang suka kram perutnya karena dia bisa malah membuat kontraksi gitu. Oh iya, elus-elus menggelitik apalagi ya Dok ya, jadi kontraksi nanti kita. Jadi malah justru bagus banget karena emang itu. Iya ya, memicu ya. Oke deh. Mbak Hafsah gimana Mbak? Udah cukup jelas ya Mbak ya? Boleh, tapi kalau ya, terima kasih. Oke, selanjutnya Mbak Filza. Mbak Filza, mau ngomong langsung? Silahkan. Mbak Filza, apakah ada? Belum ada mungkin ya. Mbak Nana dulu. Mbak Filza belum ada, mungkin Mbak Nana dulu ya. Mbak Nana ada pertanyaannya. Mbak Nana boleh.
diketik atau bisa langsung di-unmute, Mbak Nana. Oh ya, saya ya. Iya Ibu, benar. Ibu, Mbak Nana pasti. Ayo Mbak, mau diketik apa di ngomong langsung Mbak? Udah aku persilah dengan unmute kok kalau mau. Harus Oh harus udah klik kok, dari saya yang nggak bisa unmute katanya. enggak, harus klik dari yang saya kasih. Iya, selamat sore Dok. Oh ya. Akhirnya bisa ya. Jadi Dok, saya mau bertanya, saya ini tinggal apa namanya mau bertanya Dok. Kalau vaksinasi HPV itu katanya bisa ya Dok setelah kita melahirkan. Soalnya saya pernah baca katanya ketika seorang ibu melahirkan itu beresiko terkena HPV itu ada berapa persen gitu nah Dok. Bisa nggak Dok vaksinasi HPV setelah melahirkan Dok? Oke. Untuk pencegahan kanker serviks ya Dok ya? Iya, betul sekali. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ini sebenarnya di luar konteks ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Buat informasi semua kali-kali aja nanti diundang Bibu untuk membahas kanker serviks. Kanker serviks, iya Bida. Vaksinasi kanker serviks itu syaratnya apabila dia sudah pernah berhubungan seksual itu harus di pap smear dulu. Jadi kalau misalnya habis melahirkan pun harus di pap smear dulu kalau memang, dan jika hasilnya tidak terdapat kelainan di serviksnya atau di mulut rahimnya, maka bisa dilakukan vaksinasi seperti itu. Oke, udah cukup jelas Mbak. Aku juga penasaran tuh Dok, soalnya ada di akun i titik itu katanya vaksin HPV vaksin HPV tidak perlu pap smear sebelumnya. Makanya itu aku juga mau nanya nih mumpung ada dokter langsung. Iya, tapi maksudnya kalau mau vaksin tetap ada efektivitasnya tetap ada. Tapi ya pap smear tuh emang udah wajib kalau udah melakukan aktivitas seksual gitu loh. Jadi kata-katanya tuh ya kalau mau vaksin gitu ya boleh tanpa vaksin boleh tanpa pap smear, tapi ya pap smear tetap disarankan untuk itu. Karena kan sebenarnya kalau misalnya sudah udah ada kelainan, itu kan berarti HPV-nya sudah terpapar lebih dari 10 tahun yang lalu biasanya. Jadi ya justru ngapain divaksin, orang harusnya divaksin gitu kan. Bukan iya, makanya aku membaca itu kemarin. Jadi udah jelas ya. Jadi ini ada pertanyaan Mbak Nana lagi tadi, Dok bisa vaksin di mana aja ya Dok untuk HPV? Mungkin dokter Mbak Nana di Palembang apa bukan? Ya. Dokter mungkin bisa ya. Bisa di mana aja kayaknya Mbak, bisa di rumah-rumah vaksin juga ada tuh kalau sekarang males kan, khusus klinik yang aja boleh Mbak Nana, klinik Alisa Palembang. Iya, klinik di Palembang boleh. Mbak Nana di Palembang bukan? Sama Mbak Karin habis ini. Oke, ini ada pertanyaan yang ketiga tadi kayaknya ya. Oh ya, Mbak Filza tuh udah diketik Dok. Aku bacain ya Dok ya. Dan yang pertama, oke, dari puskesmas saya hanya dapat vitamin B6. Lalu akhirnya saya membeli multivitamin yang mana saya baca di kandungnya tidak ada Fe dan kalsium. Apakah saya perlu membeli Fe dan kalsium ya Dok? Beli tambahan Dok maksudnya. Perlu nggak Dok? Ya sebenarnya tergantung usia kehamilan berapa. Kalau memang masih trimester 1 yang harus dibeli adalah asam folat. Kalau sudah trimester kedua dan ketiga, Fe dan kalsiumnya sebaiknya ditambahkan. Jadi mungkin PKM-nya itu kasih vitamin B6 karena Ibu pas datang bilangnya mual kali. Oh iya pas awal-awal mungkin ya Dok ya. Dan asam folatnya mungkin lagi habis kali ya. Yes. Yang ada itu dulu. Atau asam folatnya yang nggak ada ini mungkin ya Dok ya, yang nggak ada kemasan nggak sih? Ada nggak sih ada kemasan itu? Di PKM kali ya. Oke, jadi tergantung ya Dok ya, tergantung kehamilannya berapa tadi, vitamin yang diutamakan apa, kalau bulan 1 trimester awal apa, trimester 2 apa, trimester 3 apa, itu ada ininya sendiri. Jadi boleh kalau misalnya Mbak udah misalnya nih, udah trimester 2 tapi udah dilihat cuma B6 tapi nggak ada kalsiumnya boleh ya Dok ya, berarti kalau dia udah trimester 2 ya Dok. Yang paling penting besi sama kalsium, boleh.
Kalau bisa Oke. memang budgetnya cukup untuk multivitamin yang lebih lengkap ya lebih bagus gitu. Semakin lengkap dia semakin baik. Sip. Sesuaikan Oke, saja. Dok. Ya, pertanyaan yang kedua ya, Dok. Olahraga sudah diperbolehkan mulai usia kandungan berapa ya, Dok? Dan apakah olahraga panahan diperbolehkan untuk bumil? Olahraga tuh sudah dari persiapan kehamilan pun sebaiknya memang dilakukan. Jadi olahraga itu sebenarnya ya bagian dari pola hidup sehat kan. Dari usia kandungan awal sudah boleh, sampai mendekati kelahiran pun boleh tetap dilakukan yang intensitasnya ringan sampai sedang. Nah, saya kurang tahu kalau panahan ini termasuk, kayaknya sih termasuk sedang ya, karena dia nggak terlalu ini kan. Saya rasa sih boleh. Otot tangan aja nggak ya. tahu panahnya tuh berat banget nggak kira-kira. Kalau enggak sih boleh tetap dilakuin sih. Mungkin berkuda, nah jangan berkuda. Aduh iya bahaya itu ya berkuda ya. Oke, lanjut yang ketiga, gerakan janin yang bagaimana yang harus diwaspadai, Dok? Apa ada tanda-tanda yang perlu kita pantau? Waduh, 45 lbs apa tuh berat panahnya ya? Berat panah. Busurnya ya. Ada nggak Dok gerakan janin yang harus diwaspadai, Dok? Jadi atau tanda-tanda yang perlu dipantau? Bagusnya itu kita memantau gerakan janin itu setiap hari, seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi setiap hari pada 2 jam yang sama itu ibu-ibu harus mengukur gerakan janinnya. Cukup nggak 10 kali? 10 gerakan. Jadi kalau dia duduk-duduk 1 gitu. Duduk-duduk 2 gitu loh. Jadi bukannya 1, 2, 3, enggak kayak gitu. Jadi 10 gerakan dalam 2 jam. Dinilai setiap hari. Jadi saat suatu hari gitu, pas dihitung lagi, kok kurang ya dari 10 gerakannya gitu. Kok kayaknya harusnya ini jam dia aktif nih, kok kayaknya kurang aktif. Bisa jadi yang pertama dia mau memberitahu bahwa dia kurang gula gitu, biasanya kita bilang kan kurang, makan dong Bu, makan gitu. Coba diberi makan gitu, lalu diamati lagi 15 menit kemudian biasanya apakah dia akan aktif atau tidak. Tetapi jika gerakannya tuh semakin melambat, sebaiknya diperiksa untuk dinilai denyut jantungnya, lalu ada namanya biofisik profile ya, dengan USG dan alat bantu untuk dinilai kesejahteraan janinnya gitu. Jadi kita bisa mendeteksi lebih awal gitu, jangan sampai terjadi kematian janin di dalam rahim. Iya, udah cukup jelas ya Mbak Filza ya. Oke, sebelum kita lanjutin lagi, intermezzo lagi Dok. Bagi ibu-ibu yang sedang hamil bisa mengisi kuesioner yang di-share sama Dokter Karin, nanti bisa share ulang lagi. Ya, itu yang di-share sama Dokter Karin ya, minta tolong bantuannya untuk mengisi kuesioner. Oke, selanjutnya kita buka term terakhir ya Dok, 3 pertanyaan terakhir. Resen lagi dengan hitungan ketiga nanti ya. Oke, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Dokter Karin. Silakan Mbak. Udah ada. Silakan Mbak Ari, Mbak Rafinia, Mbak Andriani. Ya Mbak Ari, yang pertama nunjuk boleh. Mau ngomong apa mau di chat Mbak? Apa mau ketik dulu? Mau ngomong? Boleh, silakan. Oke, silakan. Ya, ini saya kan sekarang tidak kondisi hamil, tapi kan akan mungkin tahun depan atau kapan. Ini yang mau saya tanyakan. Waktu saya kehamilan pertama, itu kan HB saya waktu di semester awal tuh bagus. Lah, terus tiba-tiba di semester kedua mungkin ya, itu disuruh cek sama dokter, terus ke puskesmas, waktu itu kan dapat fasilitas dari pemerintah juga kan. Itu ternyata HB saya turun. Yang awalnya tuh 12 atau 13, akhirnya jadi 9 atau 10 gitu, saya lupa. Terus ternyata saya disuruh untuk makan yang sehat dan sebagainya. Terus kemudian 3 minggu lagi saya disuruh periksa, ternyata hasilnya membaik. Nah, yang saya tanyakan adalah
untuk persiapan kehamilan selanjutnya itu bagaimana ya gitu loh, supaya meminimalisir resiko kekurangan nutrisi dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan, treatment apa yang harus dilakukan, seperti itu. Oke. Jadi pada kehamilan pertama tuh kemungkinan penyebabnya adalah defisiensi zat-zat yang bisa menyebabkan anemia ya, misalnya besi yang paling sering kan. Maka yang harus dilakukan adalah jangan lupa mengkonsumsi zat besi pada saat kehamilan berikutnya gitu. Lebih bagus lagi kalau bisa dinilai sebelum kehamilan. Jadi kita sudah bisa pencegahan di awal gitu. Apakah memang anemia atau tidak, dan apakah anemianya memang benar-benar disebabkan oleh zat besi saja gitu. Seperti itu. Lalu Oke deh, sudah. Mbak, yang harus dilakukan kayak sebelum hamil tuh harus makan apa gitu supaya apa ya, maksudnya itu takutnya waktu sebelum hamil diperiksa baik, terus tiba-tiba waktu hamil tuh kan muntah-muntah kayak gitu lah, itu yang menyebabkan kayak turun HB-nya dan sebagainya gitu, karena saya waktu itu juga muntah-muntah selama 3 bulan pertama kayak gitu. Nutrisi aja sih Bu, yang seimbang sama multivitamin itu aja sebenarnya. Oh, oke. Baik Dok, terima kasih. Sama-sama. Ya, jadi udah jelas ya nutrisi ini. Kayak aku Dok, kembar itu drop banget. Ternyata pas lahir jadi 6 anak aku HB-nya. Ya, parah banget. Jadi emang multivitamin tuh penting banget Dok ya. Multivitamin, Fe, zat besi itu semua penting banget. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua oleh Mbak Rafinia Medina. Aku bacain ya Dok. Terima kasih kesempatannya Dok. Izin bertanya, kenapa saat hamil gusi bisa berdarah sendiri Dok? Apakah berpengaruh terhadap janin? Lalu saat hamil sekarang ini apakah rasa tidak nyaman di perut kanan dan kiri itu karena kurang olahraga ya? Oke, jadi gimana tuh Dok? Ya, sama-sama Ibu Rafinia. Nah, nih. Mana tadi? Oh ya. Jadi memang pada saat kita hamil itu terjadi perubahan-perubahan pada tubuh kita ya, yang berbeda dari sebelum hamil. Salah satunya adalah faktor-faktor pembekuan darah. Jadi memang gusi gampang berdarah itu sering sekali ditemukan pada ibu hamil, dan itu normal-normal aja gitu, selama ya masih bisa gimana ya, nanti kan dia biasanya berhenti sendiri tuh. Nah, selama dia bisa berhenti sendiri sih nggak perlu cemas. Cuma kalau memang dia sangat sering muncul atau ini nggak berhenti-berhenti Dok, gimana Dok? Harus diperiksakan faktor-faktor pembekuan darahnya. Apakah ada kelainan darah yang menyebabkan hal tersebut gitu di luar kehamilan gitu. Atau ada misalnya kurang namanya trombosit gitu kan. Kurang trombositnya kah? Atau memang murni hanya kehamilan yang normal, seperti itu. Lalu, apakah berpengaruh terhadap janin? Sebenarnya enggak berpengaruh terhadap janinnya, cuma kalau memang sangat banyak dan sering dan tidak berhenti-berhenti tentu akan menyebabkan kekurangan darah atau anemia. Yang balik lagi jadinya anemia akan menyebabkan kurangnya asupan nutrisi dan oksigen dari ibu ke janin. Tentu kalau seperti itu baru dia akan berpengaruh terhadap janinnya. Begitu deh. Lalu kalau tidak nyaman tuh berarti nggak nyeri ya, cuma kayak pegel, ketarik, gimana gitu ya. Itu kemungkinan sih karena pertumbuhan dari rahim. Rahim itu kan seiring dengan berjalannya kehamilan, rahim semakin meregang, kayak balon diisi, itu kan dia semakin kencang tuh. Nah, rahim itu di dalam tubuh kita ditopang gitu, ada kayak pengait apa sih? Kayak ada yang nyanggah gitu loh. Nah, penyanggahnya kan juga jadi ikutan ketarik-tarik. Nah, itu yang biasanya akan menyebabkan rasa tidak nyaman pada ibu hamil seiring dengan berjalannya kehamilan. Seperti itu. Oke, itu jawabannya sudah cukup jelas ya. Terima kasih katanya Dok. Ya. Oke, yang terakhir, Bismillah dari Mbak Andriani Cahya. Dok, apa penyebab ibu hamil lebih sering mengantuk jika kondisi ibu hamil tidak bisa beraktivitas, selalu merasa mual? Mana ya? Tunggu.
Mual, muntah dan susah makan hingga 5 bulan. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah memeriksakan diri ke dokter kandungan terdekat untuk mendapatkan pertolongan, karena berarti sudah tidak cukup dengan pertolongan di rumah saja, kemungkinan sudah dibutuhkan tambahan obat-obatan untuk anti muntah dan anti mualnya. Iya, Mbak, kalau di Palembang bisa ke klinik mana, Dok? Klinik Alisa Palembang. Ya, oke lah. Kedua, Dok, apakah benar mengkonsumsi air kelapa di awal itu tidak baik untuk janin ya, Dok? Kelapa muda ya ini maksudnya. Tidak baik ya, bukan baik ya malah ya. Kan katanya sebenarnya itu sih sebenarnya itu mitos lah ya. Saya bisa bilang mitos. Kenapa? Karena beda-beda loh di setiap kota. Kalau di Palembang justru semakin banyak minum air kelapa katanya kulitnya mulus dan putih. Iya, putih, Dok, benar-benar. Terus apa? Kedelai ya, Dok? Bukan. Kacang hijau ya, Dok? Iya. Jadi sebenarnya kalau dalam kehamilan normal, kehamilan yang tanpa penyulit kita bilangnya ya, itu makanan sama minuman itu tidak ada yang benar-benar nih nggak boleh nih. Duren itu nggak boleh, nggak ada yang bilang kayak gitu. Kenapa? Karena penelitian untuk ngasih duren nih ke ibu yang lagi hamil, tuh ibu-ibunya nggak ada yang mau. Jadi gimana ya? Jadi itu tidak terbukti secara ilmiah gitu loh. Cuma jadi juga tidak bisa saya bilang, nggak boleh makan duren atau harus makan duren. Saya nggak bisa bilang gitu karena secara teori, secara penelitian itu nggak ada sumbernya yang bisa saya pegang gitu. Tapi tentu saja sesuatu yang berlebihan itu tidak boleh, ya kan? Dan kalau untuk air, yang paling baik adalah air putih yang tidak berwarna dan tidak berasa. 2,5 sampai 2,5 liter air atau 8 sampai 10 gelas per hari di luar makanan. Oke, Dok, jadi udah cukup jelas ya, Mbak. Itu hanya mitos dan belum ada penelitian lebih lanjutnya. Atau saya belum tahu sih, mungkin kalau ada atau belum tahu, iya ya. atau apa vitamin lemak banyak ya, Dok, ya sekarang ya, serbuk-serbuk untuk ibu hamil, vitamin C gitu-gitu. Aduh. Oke deh, alhamdulillah ya 3 pertanyaan kita sudah terjawab. Kita udah masuk ya, udah azan di sini. Oke, kita yang masuk sesi yang terakhir ya, Dok, quiz. Nih, dokter sudah menyiapkan belum nih 3 pertanyaan buat udah siap belum nih? Nanti bisa diketik cepet-cepetan ya di kolom chat untuk yang mau jawab. Jadi nanti dari HP dokternya nih, dari komputer dokternya yang menentukan siapa yang duluan yang benar. Oke, dokter. Iya, dokter yang menentukan kali ini yang benar dan paling cepat. Oke, pertanyaan pertama ya, Dok. Silakan. Sebutkan 3 vitamin dan mineral yang paling penting dalam kehamilan. 3 aja. 3 aja loh, tapi ini kebanyak ya. Silahkan tentukan. Silahkan. Siapa ini ya? Hamba Allah. Yang benar sih. Iya, ada ya. Hamba Allah beneran. Yang paling pertama hamba Allah nih. Ya. Iya, kalau bisa. Benar, pertama. Oh iya, Oke, berarti hamba Allah Dokter Karin ya. Nanti di DM sama Dokter Karin. Lanjut, Dok. Oke. Pertanyaan kedua, siap-siap. Silahkan, dokter. Berapa kebutuhan kalori tambahan ibu hamil per hari? Saya. Oh, tuh, Anissa R. Anissa R, Dokter Karin, silahkan. Pemenang kedua ya, itu. Anissa R. Tunggu, Anissa R. Oke. Ini di laptopnya dokter-dokter ya, ibu-ibu semuanya, jadi biar adil. Ya, kalau soalnya kadang sinyalnya beda. Kadang sinyalnya beda di laptop kita, laptop dokter. Jadi biar adil di laptop dokter aja, biar yang dokter melihatnya. Ya, karena dokter yang periksa. Iya, ujiannya dokter yang periksa ini ya masalahnya. Oke. Iya, dapat ya. Akhir, Dok, silakan. Sebutkan 2 olahraga yang bisa dilakukan selama kehamilan. 2 aja.
Deng deng deng. Justina Setia. Bu Putri Justina Setia. berkuda kayaknya nggak usah deh Bu Putri, ini dia menulis berkuda. Bu Putri berkuda nggak dulu ya. Iya, Bu Putri jangan. Jadi pemenangnya tadi siapa, Bu? Justina Setia. Justina Setia. Oke, sudah mendapat 3 orang pemenang kuis. Nanti akan di message ya oleh Dr. Karin. Oke deh, sekarang udah selesai deh. Tinggal Bibu mana ya? Apakah ada kata-kata lanjutan, Bibu? Ya, silakan sis. Oh, langsung aja nih ya. Iya. Ya udah, alhamdulillah kita udah selesai ya, lumayan lama ya. Alhamdulillah hampir jam 3:30. Ya, terima kasih semuanya, terutama untuk Dr. Raisa, Dr. Ica, ilmunya bermanfaat sekali. Terutama terima kasih untuk Bibu sudah mengadakan parade Zoom dengan free secara gratis ya Bibu, barakallah semuanya. Semoga ilmu-ilmu kita dapat nih bermanfaat dan bisa kita aplikasikan ataupun kita sharing ke teman-teman kita yang lagi mau hamil, yang hamil pertama, kedua, ketiga. Terima kasih banyak. Semoga berikutnya hari Minggu ya, besok ya, terakhir ya Dok ya, Dokter Pinan. Ya, 24 jam. Nah, ya jam 2 ya. 24 jam, jam 2 juga dengan judul 630 hari ya Dok ya. Kembaliannya. Sisanya ya. 1000 dikurang 270. Nah, ini nih golden emas 2 tahun anak. Nah, itu penting banget ya ibu-ibu. Jadi sekarang kita beban jadi orang tua itu benar-benar berat ya soalnya Dok ya. Jadi benar-benar harus kalau bisa belajarnya jangan telat, jangan pas udah brojol ya Dok ya. Kalau udah brojol tuh udah nggak kepikiran lagi mau belajar. Jadi kalau bisa pas dari kandungan, dari gadis, kalau ada yang nonton ini ikutan webinar ini, insya Allah pasti ilmunya sangat bermanfaat. Oke, sekian dokter. Sampai jumpa lagi teman-teman, ibu-ibu semua, teman. Terima kasih waktunya. Semoga ilmu kita bermanfaat ya. Oke deh, kita tutup dan semua. Sebelum tutup saya mau bilang ya. Oh iya, boleh. Buat yang udah dapat private message dari aku, langsung konfirmasi via WA, nomor WA-nya di private message-nya ya. Terima kasih. Oke, Dokter Karin, terima kasih. Terima kasih juga Dokter Karin sudah membantu melancarkan acara ini. Oke deh ya, sampai jumpa lagi semuanya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum. Jangan lupa share story ya, lihat di IG-nya Mbak Pinan, mau ada hadiah lagi. Dadah dokter. Sampai jumpa. Hadiah risol ini belum ngegulung nih. Aduh, hype lebaran ini belum mulai lagi kita ngejual dok. Nanti ya dok ya, kita kirim ya dok ke Palembang ya dok. Oke, makasih ya ibu-ibu semua. Dadah. Bisa link ya dok. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih.